وإيمان كلمة والغرام وترجمان بإحسان القيم ومن وحبيبنا وشفيعنا رضي الله عنهم. والحمد لله رب العالمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة وكما نوانا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن الله تعالى يغفر لنا ويرحمنا ويقضي حاجاتنا ويقبل دعواتنا ويشرح صدورنا وييسر أمورنا في الدين والدنيا والآخرة ويفتح علينا فتوح العارفين وأبواب أرزاقنا ويشفي أمراضنا وأمراض أهل بيوتنا عاجلا غير آجل ويجعلنا من عباده الصالحين ويفقهنا في الدين. ثم الفاتحة خصوصا إلى روح أبي حجي محمد دهلا بن حجي سيطي وإلى روح أمي حجة سيدي سانية بنت حجي عبد الله وإلى روح المؤلف هذا الكتاب الإمام يحيى بن شريف الدين النووي أن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم. ثم الفاتحة إلى أرواح آبائكم وأمهاتكم وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله تعالى يغفر لهم ويتغشاهم بالرحمة والمغفرة. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والرسوخ وصلاح الجسد والروح والتوبة النصوح. حسبي الله لما أهمني
Hasbiyallahu liman bagha alayya, hasbiyallahu liman hasadani, hasbiyallahu liman kadani bisu'. Allahumma kfinihim bima syi'ta wa kaifa syi'ta, hasbiyallahu wa kafa. Sami'allahu liman da'a, laisa wara'ahu muntaha, man tawakkal 'ala Allahi kufiya wa man i'tasama billah naja. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin, ila akhiril ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama huwa maktubun fil kitabi matan al arba'inun nawawiyah fil ahadits as-sabi'ah wal ishrun anin Nawasi bin Sam'an radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al birru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi nafsika wa karihta ayyat tali'a alaihin nas, rawahu Muslim. Wa an Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ji'ta tas'alu 'anil birri, qultu na'am, qala istaftil qalbak, al birru matma'annat ilaihi nafsu watma'anna ilaihi al qalbu, wal ithmu ma haka fin nafsi wa taraddada fis sadri, wa in aftakan nasu wa aftauka. Hadisun hasan rawainahu fi musnada al imamaini Ahmad bin Hanbalin wad Darimi bi isnadin hasanin. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmatnya kepada kita, bil khusus nikmat Islam dan nikmat iman, juga nikmat sehat dan afiat, luang waktu, ringan langkah, dan masih bisa menikmati manisnya duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita di masjid ini Allah pandang sebagai satu ibadah dan Allah ampunkan dosa-dosa kita. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan diutusnya beliau terlepaslah alam dunia ini dari kegelapan menuju alam yang terang benderang. Semoga juga kita sebagai umatnya nanti di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatul kubra dari beliau. Hadirin jamaah yang berbahagia, pagi ini insyaallah jatuh tanggal 15 bulan Sya'ban. Semalam udah kita rayain malam nisfu Sya'ban. Nisfu artinya setengah, tapi bukan tanggal 15, belum tentu nisfu itu tanggal 15, tergantung dari berapa mulainya sampai berapa. Kalau 20 ya mulainya 1 sampai dengan 20, nisfunya 10 ya. Kebetulan tanggal kan rata-rata 30, jadi diambil nisfunya pertengahannya itu. Kita kepada bulan Ramadan dan kita bisa melaksanakan perintah Allah di dalam bulan Ramadan, melaksanakan puasa sebagaimana diwajibkan juga kepada umat-umat sebelum kita. Kan doa kita dari bulan Rajab begitu ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, dan sampaikan umur kami kepada bulan Ramadan. Kalau sampai bulan Ramadan manfaatin sebaik-baiknya waktu nikmat yang Allah kasih kepada kita, jangan kita sia-siain. Kembali kita mengaji kepada Imam Yahya bin Syarif bin An-Nawawi
melalui kitabnya Matan Al-Arba'in An-Nawawiyah. Pagi ini masuk kepada hadis yang ke-27, Al-Hadits As-Sabi'u wal Ishrun. Hadis yang ke-27. Kata Rasulullah SAW dalam hadis ini yang didapat dari Amin Nawas bin Sam'an, dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, al-birru husnul khuluq. Kebajikan itu adalah akhlak yang terpuji. Ada kebajikan, ada kebaikan. Kalau kebaikan pada sifat, pada nilai. Kalau kebajikan kepada perbuatan. Berbuat wajib, insya Allah baik. Apa imbalan perbuatan baik? Tentu pahala. Wal ithmu ma haka fi nafsik. Sedangkan dosa adalah yang meresahkan di dalam dirimu. Haka fi nafsik, dia menjadikan resah. Barang kita kagak enak, ya. Wa karihta ayatul alaihin nas, dan kamu tidak suka bila dosa yang kita perbuat itu diketahui orang lain. Pasti kita nggak suka. Itu namanya dosa. Jadi kalau kebajikan itu akhlak yang terpuji, sedangkan dosa adalah sesuatu yang meresahkan jiwa. Ya, inilah jiwa, ada jiwa, ada hati, ada sanubari bahasanya, ya. Ini jiwa, hati kita terasa. Tentu terasanya di dalam hati, ya. Kalau hati kan cuma segumpal lagi, ya. Kalau jiwa menyeluruh pada dalam tubuh kita, kagak enak aja rasanya. Cuma berasa di hati, di hati, ya. Dan kita nggak suka kalau perbuatan itu diketahui orang lain. Jadi biasanya kita kalau berbuat dosa ngumpet-ngumpet, ya. Kecuali zaman sekarang, terang-terangan, ya. Lalu ada di TV, selingkuh dimasukin TV, ngaku lagi, cerita lagi. Saya udah selingkuh masuk sekian kali hotel, sekarang begitu bukan? Karena alam ini berubah, kita udah menuju ke satu titik, ya. Padahal dia tahu itu perbuatan yang bertentangan baik dengan akal sehatnya maupun dengan kaidah dalam bermasyarakat, adat istiadat, apalagi hukum agama. Tapi sekarang udah berubah. Coba kan kalau lihat, ada daerah-daerah itu mesti disamping, nggak semuanya itu bagus. Ya, ada yang kadang-kadang orang berbuat jahat jadi kita yang ikut-ikutan. Karena melihat, oh begitu cara malingnya, oh begitu cara berbohong. Itu belajar dari film-film itu kan. Tergantung memang yang melihatnya, yang mengambil intisari dari yang dia pandang. Tapi terkadang bagi orang-orang yang tidak bisa menguasai godaan syaitan akan menjadi pelajaran buat dia. Dalam hadis lain dari Wabisah wa an Wabisah bin Ma'bad, dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat Ma'bad ini datangin Rasulullah. Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sengaja dia datang. Ataitu dari mau datang mengajak untuk ketemu Rasulullah. Apakah kita mau ketemu dengan seseorang di rumah, di kantor, di masjid, di mana saja, di pasar. Kalau sengaja kita datang, namanya kita atai, kita mendatangi dia, ya, mendatangi dia. Faqala, dan Ma'bad Wabisah bin Ma'bad ini berkata, Rasulullah SAW berkata, jika tas'alu 'anil birri, apakah kedatanganmu itu mau bertanya tentang kebajikan? Kalau tadi beda ya, tadi kan hadisnya dari Nawas, ini dari Wabisah. Jadi Wabisah datang kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah nanya, jika tas'alu 'anil birri, apakah kamu datang, kamu akan bertanya kepada aku tentang birri, al-birri, kebajikan. Qultu, Wabisah bilang, na'am, ya Rasulullah. Qala,
Kemudian bersabda Rasulullah SAW, istafti qalbak, mintalah pendapat kepada hatimu sendiri. Kalau tadi Rasulullah bilang yang birru itu adalah kebajikan, ya, kebajikan husnul khuluq, dan dia adalah suatu budi pekerti yang baik, akhlak yang baik. Dalam hadis yang lain dari Muhammad Rasulullah mengatakan istafti qalbak, tanya sama dirimu, minta pendapat sama dirimu dalam hal kebajikan. Ini baik nggak sih? Ini buruk nggak sih? Ini boleh nggak sih? Itu namanya istafti qalbak, ya. Tanya kepada dirimu. Al-birru ma'annat ilaihi nafsu, bahwa kebajikan adalah apa yang membuat hatimu tenteram. Jadi kalau bicara di hati, kalau tadi adalah pada perilaku, husnul khuluq, perilaku namanya, ya, akhlak yang baik, akhlak yang terpuji. Terus sekarang kalau bicara kepada hati, al-birru ma'annat ilaihi nafsu. Jadi kebajikan itu adalah sesuatu yang membuat tentram hatimu, menjadi tenang. Wa ma'anna ilaihil qalbi, ya, dan membuat hati menjadi tenang. Wa ma'anna, membuat tenang hati. Itulah kebajikan. Ya, jadi jiwa menjadi tentram, hati menjadi tenang. Wal ithmu ma haka fil nafsi wa taraddada fi sadri. Sedangkan yang namanya dosa adalah yang membuat kita gelisah. Hati juga menimbulkan sesuatu yang gelisah dan keraguan-raguan di dalam hati. Tadi boleh nggak ya? Tadi gimana ya? Nah, ini suatu keraguan. Ya. Kalau udah muncul di hati, berarti sesuatu yang nggak mantap. Itu yang namanya dosa. Itu ada dua, ada kebajikan, ada dosa. Kalau kebajikan dalam hadis yang kedua ini menyatakan hati jiwa menjadi tentram dan hati menjadi tenang. Sedangkan dosa adalah sesuatu yang menimbulkan kegelisahan, wa taraddada fi sadri, dan menjadikan keraguan di dalam dada. Wa in aftaka nafsu wa aftauka, walaupun seandainya pun masih banyak orang yang memberi fatwa bahwa perbuatan itu boleh. Ini lebih banyak daripada hal-hal yang meragukan. Ya, jadi ada dua hal pokok di sini dalam hadis ini. Pertama tentang kebajikan, kedua tentang dosa. Jadi berbuat kebajikan itu sering kita dengar, ya, birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Bukan berbuat baik, tapi berbuat kebajikan kepada orang tua. Kebajikan itu banyak, namanya kebajikan, ya, memberi makan orang tua, melihat tanda-tanda orang tua, hal yang jauh, ya, menemani orang tua, itu namanya kebajikan. Juga mengajak bicara orang tua, itu namanya birrul walidain. Bagaimana dengan teman-teman kita? Ya sama, datangin mereka, ajak bicara baik-baik, itu namanya juga kebajikan. Jadi kata Allah di dalam Al-Quran tadi, bukanlah kebajikan itu yang memancarkan wajah kita itu kepada kiblat yang di masyriq dan yang di maghrib. Jadi memandang ke depan atau ke belakang, ke timur atau ke barat. Tetapi kebajikan itu kata Allah yang percaya, man amana billah, yang percaya kepada Allah, wal yaumil akhir, dan juga kepada hari akhir, dan wal malaikati, kepada para malaikat, wal kitabi wan nabiyyin, dan kepada kitab-kitab yang sudah Allah turunkan, juga kepada para nabi-nabi. Itu Allah, ya. Jadi kebajikan itu sesuatu yang perlu kita lakukan, yang baik kita lakukan dan wajib kita lakukan. Supaya apa? Supaya hidup kita ini tenang. Karena kalau kita punya akhlak bagus, perkataan kita baik, kita bertemu teman juga dengan baik, itu termasuk yang namanya kebajikan. Tentu menjadikan hati kita tentram, jiwa kita tenang. Jangan sampai kita berbuat dosa, baik itu kepada teman, kepada sahabat, kepada tetangga, apalagi
begitu ajarannya, supaya mengajarkan kebajikan. Nah, kita sebagai umatnya, sebagai pemeluk agama yang sudah kita anut sejak kita lahir, jaga, ya, jangan sampai dia kecolongan, kemasukan ajaran-ajaran yang kita dapat bukan dari guru-guru kita. Karena sekarang udah terbuka banget ya, informasi apapun, ya, sekarang masya Allah, alhamdulillah juga. Kalau kita ambil hal-hal yang buruknya semua kita kenal lah, yang orang bilang bahwa Google, tanya apa ya situ, insya Allah ada tuh. Jangan juga diyakinin di situ, tanya lagi sama guru kita kadang-kadang, ya. Karena yang namanya apalagi YouTube, ya, bukan nggak boleh sebagai perbendaharaan, ya, perbendaharaan ilmu boleh aja, tapi tanya lagi kalau bersangkutan dengan hukum agama, kalau hukumnya tanya kepada guru. Jangan sampai kita dipengaruhi oleh pendapat-pendapat orang meskipun dia seorang kiai besar. Karena yang di YouTube kadang-kadang suka diedit. Itu masalahnya yang kita nggak tahu. Waktu penyampaian betul. Waktu penyampaian itu guru nggak salah. Waktu penyampaian, tapi sampai di YouTube bisa dipotong-potong itu. Itu yang khawatir kita. Jadi jangan terlalu mentah-mentah, ya. Tapi perlu kita saring. Jadi dari hadis ini, ya, Rasulullah SAW sudah menjelaskan ada dua hal seperti ini berlawanan, ya. Yang satu berkata tentang akhlak, kepada perbuatan tentu akhlak terkait dengan amal kita, perbuatan badan kita, juga perbuatan lisan kita. Yang lebih banyak kepada arkan dan qalb. Ya, sedangkan dari hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Wabisah itu lebih kepada hati, ya, lebih kepada hati. Jadi bukan berarti sesuatu yang bertentangan dengan hadis, ya, tetapi melengkapi. Begitu besarnya, begitu mulianya Rasulullah SAW mengajarkan kepada orang. Beliau nggak langsung mengajarkan apa yang beliau ditanya itu, bukannya orang nggak langsung menjawab, tapi Rasulullah lihat dulu orangnya seperti apa. Kalau orangnya itu pintar, barangkali Rasulullah nggak mengentai lah. Tapi kalau orangnya itu belum begitu pintar, baru mau tahu, Rasulullah menjelaskan sesuatu masalah dengan detail banget supaya jangan salah paham. Ya. Jadi kebajikan itu terkait nanti dengan muamalah. Ya. Muamalah itu antara kita dengan yang lain, namanya muamalah hubungan. Ya. Hubungan pasti ada dua pihak minimal, ya. Tidak bisa sendirian. Apakah kita kepada Allah, kita kepada manusia, kita kepada alam. Ya, itu bermuamalah namanya. Bisa juga muamalah itu kalau kita pandang secara khusus karena kedudukan orang tua. Jadi muamalah kepada orang tua, sebagaimana tadi yang saya katakan, ya, bahwa kita harus berbuat wajib kepada Allah, kepada orang tua, birrul walidain, ya. Jadi supaya juga kita melakukan perbuatan itu dengan baik, jangan jauh-jauh kita kembali kepada sumber ilmu kita, yaitu Al-Quran dan hadis. Kalau kita nggak tahu, tanya kepada guru, ya. Jadi al-birru itu disebutkan secara bersamaan dengan kata-kata takwa. Ada kaitannya. Ada al-birru itu kebajikan pasti terkait dengan takwa. Karena semua kebajikan itu arahnya kepada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui muamalah, melalui hubungan baik kepada manusia maupun apalagi kepada Allah dan Rasulnya, ya. Baik perintah menjauhi semua larangan itu terkait dengan takwa, ya. Takwa itu mengikuti perintah Allah, ya, dan menjauhi larangan. Itu harus tahu definisi takwa, ya. Jadi bagaimana kita tahu kalau itu adalah perbuatan baik? Bagaimana kita tahu itu perbuatan orang baik bahkan dapat dikatakan perbuatan jahat? Tentu dengan ilmu. Kalau kita berbuat baik, maka kita harus saling menolong, ya. Bagaimana Allah firmankan dalam Al-Maidah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi saling menolong dalam birri dan taqwa.
takwa, berbuat wajib dan takwa. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Nah, jangan kamu saling tolong-menolong dalam berbuat dosa, ya. Enggak boleh, ya. Jadi kewajiban itu adalah semua perbuatan yang merupakan wujud dari ketaatan kita kepada Allah, baik secara lahir maupun kepada perbuatan yang bernilai batin, ya. Jadi kita sudah jelas dari ayat yang tadi saya bacakan juga di awal mukadimah ini bahwa kebajikan itu meliputi juga ketaatan kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada malaikat, kepada kita, kepada hari akhir, ya. Supaya apa tuh? Iman Islam kita itu Allah kuatin, Allah tetapin, ya. Kemudian apalagi yang bisa kita ambil hikmahnya dari hadis ini, bahwa kebenaran itu bisa dilihat dari fitrahnya manusia. Karena manusia itu dilahirkan secara fitrah. Dia enggak melihat siapa orang tuanya, dia enggak melihat bagaimana prosesnya, dia tidak melihat apa agamanya. Bahwa setiap yang dilahirkan itu fitrah. Kullu mauludin yuladu al-fitrah. Suka kita dengar ya, ada anak haram jada. Anak nggak bisa haram jada. Kalau hadis Nabi bilang itu kullu mauludin yuladu al-fitrah. Orang yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah, suci. Yang haram jada barangkali sama bapaknya, perbuatannya. Anak nggak ngerti, dijadi Allah yang jadi. Bukan anak haram jada, bapaknya haram jada semuanya gitu. Yang berbuat gak baik, anak kita yang bisa lain malah ngerti. Gak ngerti bapak. Emang dia minta bapaknya juga dijadiin kan? Enggak. Dan Nabi mengatakan kullu mauludin yuladu al-fitrah. Setiap yang bayi yang dilahirkan itu fitrah, suci. Ya, tetap pandang dia sebagai hamba Allah, sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Yang kita lihat itu perbuatan, yang kita jawab itu perbuatan dari orang tuanya, ya. Dan supaya kita juga banyak-banyak berzikir, ya, banyak-banyak berzikir kepada Allah supaya kita terhindar dari perbuatan dosa. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan di pagi ini. Mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa dipahami dalam rangka kita melaksanakan satu perbuatan, menjadikan diri kita sebagai akhlak yang baik, ya, kembali bersandar kepada Al-Quran, Al-Hadis. Kita di hukum Islam berempat, ada ijma, ada ya, karena ada hadis yang memang dalam kehidupan Rasulullah tidak pernah terjadi, tapi terjadinya di dalam saat-saat sekarang ini, ya. Sebagai contoh, waktu belajar ngaji itu tidak ada hadis kotor, kotor boleh nggak kan nggak ada orang dalam pangan kotor. Islam sampai di Cina, kemudian bermasalah, boleh nggak kalau dia pangan kotor karena bermasuk Islam, maka diambil bias. Karena yang jelas-jelas sudah ada. Jadi nggak cuma hadis itu ketaatan kita itu nggak cuma Al-Quran dan hadis, tapi menurut kita harus jamaah ada 4, ya. Ada kias, juga termasuk ada ijma ulama, karena al ulama warasatul anbiya. Rasulullah juga pernah bersabda bahwa antum itu a'lamu bidunyyakum. Kalian itu lebih tahu tentang urusan kalian. Di zaman Rasulullah memang belum ada, tapi sudah disiapkan perangkatnya. Allah sudah siapin perangkatnya. Memang tidak ada karena di zaman itu nggak ada pondok di sana. Hadis Arab nggak ada, ya. Nah, yang ada untuk menentukan itu kepada hadis tentang hidupnya, haramnya makan hewan yang hidup di 2 alam, di darat dan di air hadis di situ. Ya, barangkali kita bisa mampu. Mudah-mudahan Allah berikan kita hidayah. Jika Allah berkuatan kepada kita untuk melaksanakan apa yang insya Allah berikan kepada diri kita dalam rangka menjadikan diri kita ini seorang hamba Allah yang kita nanti membawa iman. Apa namanya, kita diwasiatkan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kita mati kecuali dalam keadaan Islam. Demikian Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع برضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن
وجهه العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.